ilir ilir tandure wasumilir ta ijo royo royo tak senggot manten anyar. Kanjeng Sunan Ampel seakan-akan baru hari ini bertutur kepada kita, tentang segala sesuatu yang kita mengalaminya sendiri, namun tidak kunjung sanggup kita mengerti. Sejak 5 abad silam syair itu ia telah lantunkan dan tidak ada jaminan bahwa sekarang kita sudah faham. Padahal kata-kata beliau itu mengeja kehidupan kita ini sendiri. Alfa, beta, alif, ba, ta, kebingungan sejarah kita dari hari ke hari. Sejarah tentang sebuah negeri yang puncak kerusakannya terletak pada ketidaksanggupan para penghuninya untuk mengakui betapa kerusakan itu sudah sedemikian tidak terperi. Menggeliatlah dari matimu, tutur sang Sunan. Siumanlah dari pingsan berpuluh-puluh tahun, bangkitlah dari nyenyak tidur panjangmu. Sungguh negeri ini adalah penggalan surga. Surga seakan-akan pernah bocor dan mencipratkan kekayaan dan keindahannya. Dan cipratan keindahannya itu bernama Indonesia Raya. Kau bisa tanam benih kesejahteraan apa saja di atas kesuburan tanahnya yang tidak terkirakan. Tidak mungkin kau temukan makhluk Tuhanmu kelaparan di tengah hijau bumi kepulauan yang bergandeng-gandeng mesra ini. Bahkan bisa engkau selenggarakan dan rayakan pengantin-pengantin pembangunan lebih dari yang bisa dicapai oleh negeri-negeri lain yang manapun. Tapi kita memang telah tidak mensyukuri rahmat sepenggal surga ini. Kita telah memboroskan anugerah Tuhan ini melalui cocok tanam ketidakadilan dan panen-panen keragusan. Cah angon, cah angon, penekno blimbing kuwi lunyu nyupenekno kanggo mbasuh dodot ira. Kanjeng Sunan tidak memilih figur, misalnya Pak Jenderal, Pak Jenderal, juga bukan intelektual, ulama-ulama, seniman-seniman, sastrawan atau apapun, tetapi Cah Angon. Beliau juga menuturkan, penekno blimbingku, bukan penekno pelem kuwi, bukan penekno sawo kuwi, bukan penekno buah yang lain, tapi blimbing bergigir 5. Terserah apa tafsirmu mengenai 5. Yang jelas harus ada yang memanjat pohon yang licin itu, lunyu-lunyu penekno, agar blimbing bisa kita capai bersama-sama. Dan yang harus memanjat adalah bocah angon, anak gembala. Tentu saja ia boleh seorang dokter, boleh seorang seniman, boleh seorang kiai, boleh seorang jenderal atau siapapun, namun ia harus memiliki daya angon, daya menggembalakan, kesanggupan untuk ngemong semua pihak, karakter untuk merangkul dan memesrai siapa saja, sesama saudara sebangsa, determinasi yang menciptakan garis resultan kedamaian bersama,
pemancar kasih sayang yang dibutuhkan dan diterima oleh semua warna, semua golongan, semua kecenderungan. Bocah Angon adalah seorang pemimpin nasional, bukan tokoh golongan atau pemuka suatu gerombolan. Selicin apapun pohon-pohon tinggi reformasi ini, sang bocah Angon harus memanjat, harus dipanjat sampai selamat memperoleh buahnya, bukan ditebang, dirobohkan atau diperebutkan. Air Saripati Blimbing 5 Gigir itu diperlukan oleh bangsa ini untuk mencuci pakaian nasional. Pakaian adalah akhlak. Pakaian adalah sesuatu yang menjadikan manusia, bukan binatang. Kalau engkau tidak percaya, berdirilah engkau di depan pasar dan copotlah pakaian, maka engkau kehilangan segala macam harkatmu sebagai manusia. Pakaianlah yang membuat manusia bernama manusia. Pakaian adalah pegangan nilai, landasan moral, dan sistem nilai. Sistem nilai itulah yang harus kita cuci dengan pedoman 5. Dodot tira dodot ira komiter bedahing pinggir tondo mono jlumetana kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sora Satu tembang tidak selesai ditafsirkan dengan 1000 jilid buku. Satu lantunan syair tidak selesai ditafsirkan dengan waktu 1000 bulan dan 1000 orang melakukannya. Aku ingin mengajakmu untuk berkeliling, untuk memandang warna-warni yang bermacam-macam dengan membiarkan mereka dengan warnanya masing-masing, agar kita mengerti dengan hati dan ketulusan kita apa muatan kalbu mereka mengenai ilir-ilir, mengenai ijoroyo-royo, mengenai temanten anyar, mengenai bocah Angon dan Blimbing, mengenai basuh dododiro, mengenai bumitir bedahing pinggir, yang akan kita bicarakan tentu saja kapan saja bersama-sama. Tapi aku ingin mengajakmu untuk mendengarkan siapa saja di antara saudara-saudara kita tanpa perlu kita larang-larang untuk menjadi ini atau untuk menjadi itu. Asalkan kita bersepakat bahwa bersama-sama mereka semua kita akan menyumbangkan yang terbaik bagi semuanya, bukan hanya bagi ini atau itu, bukan hanya bagi yang di sini atau yang di sana.